Eits, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Highline Channel ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat lain hari tidak ketinggalan info keren, unik, pilihan, dan yang pastinya juga bermanfaat dari Highline Channel. Saat kita mendengar kata kota, pasti yang langsung terbesit dalam pikiran kita adalah sebuah pemukiman dengan banyak penduduk yang sibuk dengan kegiatan mereka. Apabila saat malam, lampu jalan dan bangunan pun menyala menerangi satu kota tersebut. Namun, apa yang terjadi jika kota yang kita pikir tempat ramai penduduk malah berubah menjadi tempat tak berpenghuni? Yap, kota mati. Begitulah sebutan bagi wilayah yang benar-benar tidak berpenghuni. Konon katanya tempat seperti itu cenderung dengan hal-hal mistis yang menakutkan. Beberapa negara telah menyimpan sebuah kota mati yang berhantu. Berikut 8 kota mati paling berhantu dari beberapa negara yang telah tim Highline rangkum. Wittenoom, Western Australia. Pada masa kejayaannya sekitar tahun 1930-an hingga 1966, kota hantu ini dihuni 20.000 penduduk yang berprofesi sebagai pengangkut asbes biru yang mematikan. Sejak tahun 1970, kota yang berada di bagian barat Australia ini sudah ditinggalkan penduduknya lantaran kondisi lingkungannya dapat membahayakan masyarakat di situ. Karena adanya bencana besar akibat paparan pabrik asbes yang sangat beracun. Sekitar 25% penghuni Wittenoom meninggal akibat racun tersebut. Mereka semua terkena penyakit dari kebocoran bahan kimia tersebut seperti kanker paru-paru. Dan seluruh kota ini adalah tempat terkontaminasi. Saking berbahayanya kota tersebut, pada tahun 1978 pemerintah setempat memutuskan untuk menutup kota atas dasar keselamatan kesehatan warganya. Pada tahun 2006 pemerintah menghapus Wittenoom dari peta, menghilangkan tanda dan rambu jalan menuju ke sana, memutuskan jaringan listrik dan memasang tanda peringatan sehingga masyarakat di situ sering menyebutnya kota paling menyeramkan dan kota berhantu. Pripyat, Ukraina. Pripyat terletak di bagian utara negara Ukraina. Keberadaannya tidak jauh dari perbatasan dengan Belarus. Kurang lebih sebanyak 50.000 penduduk di kota ini terpaksa harus meninggalkan Pripyat karena adanya nuklir di Chernobyl yang menyebabkan radiasi tinggi di beberapa negara di Eropa pada 26 April 1986. Bencana nuklir di Chernobyl ini terjadi karena ada serangkaian uji coba terkait prosedur keamanan reaktor. Pripyat masih belum layak untuk dihuni sampai sekarang karena tingkat radiasinya yang tinggi akan membahayakan nyawa manusia. Sisa bangunan yang rusak dan perabotan yang tersisa membuat tempat itu menyeramkan. Bahkan banyak yang menjuluki Pripyat dengan sebutan kota hantu. Centralia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Sebelum terjadi kebakaran besar pada tahun 1960, dulunya kota Centralia adalah kota penambang yang makmur dan menjadikan kota itu tumbuh pesat. Namun saat ini Centralia adalah kota hantu dengan hanya beberapa warga yang tersisa, rumah kosong, dan bangunan dibongkar, serta sebagian besar kota sedang direklamasi oleh alam. Pada tahun 1962, api merayap ke bawah dan menyebar melalui sebuah lubang yang mengarah ke bekas tempat tambang batu bara sedalam 91 meter. Semua jalan aspek retak. Kota itu bahkan tertutupi oleh gas beracun yang membahayakan hidup penduduk kota. Selama 2 dekade, para pekerja melakukan berbagai cara untuk memadamkan api, mulai dari menyiram tambang dengan air, menggali material yang terbakar dan membuat parit, menimbun, serta mengebor berulang kali. Namun, semua upaya yang dilakukan sia-sia. Kemudian penduduk Centralia diungsikan ke tempat lain. Sayangnya hingga saat ini api sisa kebakaran masih berkobar di bawah tanah, sehingga warga dilarang untuk kembali memasuki wilayah itu. Diperkirakan api tidak akan padam hingga 250 tahun ke depan. Sekarang Centralia lebih dikenal sebagai kota hantu yang dijuluki neraka dunia. Moody, California, Amerika Serikat. Salah satu kota yang paling indah di Amerika Serikat ini bernama Moody. Kota ini pada tahun 1859 dikenal indah karena terletak di pegunungan Sierra Nevada, Mono County, California dengan tambang emasnya yang banyak. Masa-masa kejayaannya tidak berlangsung lama. Pada 1882, banyak perusahaan pertambangan kecil mengalami kebangkrutan.
serta orang-orang mulai meninggalkan kota untuk mencari kesempatan yang lebih baik. Kemudian pada tahun 1910, kurang dari 1.000 orang yang masih bertahan di kota ini. Lalu, pada tahun 1932, sebanyak 90% bangunan hancur akibat kebakaran yang sangat besar. Hingga saat ini, Bodhi masih menjadi kota paling otentik yang tetap dilestarikan di kawasan barat. Sebagian besar bangunan yang selamat dari api masih berdiri. Selain ditutupi debu dan pelapukan, bangunan masih terlihat sama seperti 50 tahun yang lalu. Pada 1961, kota Bodhi ditetapkan sebagai kawasan sejarah nasional dan setahun berikutnya ditunjuk sebagai Taman Sejarah Nasional Bodhi. Ordre-sur-Glane, Prancis. Pada saat Perang Dunia Kedua terjadi, desa Haute-Nouvelle-Aquitaine, Prancis ini hancur ketika terjadi pembantaian massal pada tanggal 10 Juni 1944. Sekitar 642 orang penduduk di kota kecil itu habis dibantai tentara Jerman. Di antaranya 240 perempuan dan 205 anak-anak yang menjadi korban. Momen tersebut diabadikan sebagai salah satu masa terkelam dalam sejarah umat manusia. Sejak saat itu, Ordre-sur-Glane menjadi kota tak berpenghuni. Kekejaman dan kesedihan cerita kota tersebut membuat Prancis bahkan tidak berani membangun kota tersebut. Penyebab kota ini tidak dibangun lagi karena adanya pemakaman massal, di mana jika datang ke tempat tersebut, banyak yang merasakan seperti adanya gerakan-gerakan dan bayangan misterius yang bermunculan di sudut kota itu. Grago, Italia. Terletak di daerah Basilicata dan Provinsi Matera, sekitar 25 mil dari Teluk Taranto, kawasan bersejarah ini terbentuk pada tahun 540 sebelum Masehi. Kota ini sangat khas karena di pertengahan ada bukit berombak-ombak dan hamparan pertanian gandum serta tanaman pertanian lainnya. Pada tahun 1891, sebanyak 2.000 orang penduduk mulai mendapat masalah sosial dan kemiskinan, di mana saat-saat susah itu membuat mereka semakin putus asa. Sekitar 1892 dan 1922, kurang lebih 1.300 orang pun pindah ke Amerika Utara. Akibat kondisi pertanian yang buruk, bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, serta peperangan membuat mereka harus bermigrasi secara massal. Kemudian di antara tahun 1959 dan 1972, kota ini kembali diguncang gempa dan tanah longsor. Selanjutnya, pada 1963, penduduk yang tersisa di kota itu dipindahkan ke suatu lembah dekat Grago, Picera. Kota sebelumnya tempat mereka tinggal kini menjadi tak berpenghuni karena masih dalam keadaan hancur dan menyisakan kebusukan sisa-sisa peninggalan penduduknya, sehingga disebut sebagai kota hantu. Nagoro, Jepang. Kota hantu yang berpenghuni ratusan boneka ini dinamai dengan Nagoro Dolls. Boneka-boneka itu dibuat oleh seorang penduduk desa bernama Ayano Tsukimi. Di sebuah desa terpencil di lembah Iya, Shikoku, prefektur Tokushima, Jepang, Tsukimi membuat boneka itu karena dia merasa kesepian, lantaran sebagian penduduk telah meninggalkan desa urbanisasi ke kota besar. Beberapa penduduk juga telah meninggal dunia. Awalnya dia membuat boneka berbentuk ayah dan anggota keluarganya yang lain, sehingga keluarga itu pun terasa sangat lengkap, meski hanya berbentuk boneka. Tak lama, sekitar 10 tahun kemudian, dia kembali membuat boneka sebanyak 350 boneka. Namun, kali ini dia membuat yang menyerupai penduduk desa di tempatnya tinggal. Saat ini masih terdapat beberapa orang saja yang masih bertahan di sana, sehingga boneka-boneka ini pun menjadi penduduk pengganti. Kota ini terlihat seram dan berhantu lantaran yang ada di kota itu hanyalah boneka dan beberapa penduduk lainnya. Haotuan, Tiongkok. Desa Haotuan terletak di Kepulauan Shengshan di sebelah timur kota Shanghai. Desa Haotuan sudah ditempati penduduk sejak tahun 1950-an.
yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Namun di tahun 1990-an, perubahan terjadi di desa tersebut. Penduduk desa banyak yang pindah ke Cina daratan untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Akibatnya, lambat laun desa ini mulai kosong sampai akhirnya sama sekali tak berpenghuni. Hingga akhirnya tempat itu ditumbuhi tumbuhan liar yang menyeramkan. Meski tertutup lumut dan tumbuhan merambat, kesan terbengkalai dan tidak terawat justru sirna di desa Houtuan ini. Yang tampak justru keindahan dan nuansa hijau sejauh mata memandang. Kini desa Houtuan mulai dilirik lagi untuk dikunjungi turis. Mereka yang datang ke sini biasanya untuk jalan-jalan dan berfoto menikmati nuansa hijau yang berbeda 180 derajat dengan kota Shanghai. Itulah 8 kota mati paling berhantu di dunia. Ternyata tidak semua kota menyimpan keramaian penduduk dan transportasi, namun ada pula kota yang benar-benar tak berpenghuni sehingga menyimpan hawa mistis jika berada di sana. Walaupun kota-kota tersebut memiliki kesan menyeramkan, namun banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat tersebut, entah untuk penelitian atau hanya untuk mengambil gambar. Apa sobat Lineholic tertarik untuk mengunjungi salah satu kota tersebut? Terima kasih sudah menonton video dari Hangline Channel. Semoga bermanfaat. Apabila video ini menarik, Sobat Lineholic bisa like, share, and subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Sampai jumpa di info-info selanjutnya yang pasti selalu bermanfaat.